Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Darul Quran Channel. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini bersama kami ada Ustadz Nur Khalidin, yang mana nanti akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di dalam Instagram Darul Quran Media. Sebelum itu marilah kita sapa dulu. Selamat siang Ustadz Nur Khalidin. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan tetap prima. Alhamdulillah. Semoga semua juga diberi kesehatan. Iya. Ini bulan puasa ini sangat istimewa sekali menurut jenengan. Apa yang mungkin kesan yang istimewa berbeda dari bulan Ramadan tahun-tahun sebelumnya, gimana Ustaz? Ya memang khususnya bulan Ramadan 2021 ini ya luar biasa karena masih dalam masa pandemi. Situasi bala virus COVID-19 belum berlalu. Artinya ini sebuah cobaan juga bagi kita dan juga sekaligus menjawab tantangan yang ada yang berkaitan dengan situasi pandemi ini. Tentunya itu. Oke. Untuk mempersingkat waktu, di sini Ustadz, kami dari tim media itu punya Instagram dan ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan masalah agama di Instagram. Ini mungkin langsung saja ya Ustadz. Ya, silakan. Untuk yang pertama dari Rofik Ashi _ itu pertanyaannya kami bacakan. Assalamualaikum Pak, hukum jika suntik vaksin pada bulan Ramadan itu apa ya? Monggo. Vaksin ya, ini masih tren gitu ya. Betul. Jadi sesuai dengan situasi pandemi hari ini kita dihadapkan dengan yang namanya ada yang tes rapid test sebelum suntik kan? Iya, betul. Ada rapid, ada istilah genos, ya kan? Terus kemudian apalagi swab. Ini kan sangat mungkin pemirsa perlu tahu. Oh iya, betul. Kalau genos itu prosesnya cuman nyebul ya. Niup ya. Iya, cuman kantong udara. Iya. Kantong udara. Jadi kalau kita tahu hukum orang berpuasa melakukan genos karena tidak terjadi sesuatu yang membatalkan. Iya. Karena sesuatu yang membatalkan puasa diantaranya kan makan, minum, kemudian kemasukan barang benda ke dalam lubang-lubang tertentu. Iya. Nah ini kan kalau genos cuma nyebul ya istilahnya kan enggak. Iya. Oke. Berarti untuk genos misalnya pas puasa enggak masalah. Tidak membatalkan. Kemudian ini Ustaz. Itu kan ada sesuatu yang disebut itu enggak apa-apa ya? Ya. Artinya kalau ada rasanya itu loh. Lah itu kan enggak kemakan itu. Itu enggak sampai masuk itu. Iya. Masalah. Artinya jam berapapun enggak masalah ya. Iya. Lawang nicip saja, jenengan nicip makanan itu ke lidah, rasanya kok pahit, rasanya manis, terus diludahkan kembali, itu enggak masalah, asalkan enggak ketelan. Iya betul. Nanti untuk genos, insya Allah nggak apa-apa ya. Iya itu. Selanjutnya kalau yang swab yang pakai untuk antigen ya. Ya. Swab itu antigen. Biasanya prosesnya antigen itu hidung dimasukkan suatu alat yaitu untuk mengambil cairan di pangkal hidung sini. Dalam mazhab Syafi'iyah
prosesi itu tidak membatalkan puasa karena alasannya satu. Iya. Yang digunakan, benda yang digunakan untuk mendeteksi alatnya itu kering, tidak cair, itu satu. Kering ya. Ya. Terus masuk ke masih dalam batas-batas tidak sampai ke aksol anfi, artinya masih dalam tahap yang luar. Jadi yang luar, bukan sampai masuk ke aksol anf. Itu dikenal kalau itu khoisum lah. Tidak sampai ke khoisum, tapi hanya batas di luar. Jadi itu yang kedua. Dua alasannya itu, bendanya benda tidak cair, kemudian tidak sampai ke batas yang maksimal di dalam rongga hidung. Itu dikiaskan dengan orang istinsyak. Kalau wudhu istinsyak itu masih diperbolehkan. Istinsyak itu sisaan, sama dengan tes dengan PCR itu kan, PCR yang lewat rongga itu. Nah, ini kan masih dalam batas luar fisik, tapi yang luar, istilahnya hanya sampai di makhraj hak dan kho, bukan sampai hak ataupun hamzah a, itu tidak sampai. Itu masih fisik yang luar. Oh, itu masih berarti ya, betul, masuk luar ya. Oke. Itu tidak membatalkan puasa. Oke, artinya misalnya puasa terus akan bepergian dan melakukan tes PCR, swab atau genos itu masih diperbolehkan. Ya, diperbolehkan, tidak masalah itu. Oke. Ya, lanjut ke yang pertanyaan tadi, Ustaz. Jadi yang vaksin. Iya, yang vaksin. Ya. Jadi kita tahu bahwa dalam kitab-kitab fikih, wabil khusus konteks madhab Syafi'i, bahwa sesuatu yang membatalkan puasa, tadi saya sudah sampaikan, adalah masuknya sesuatu ke dalam rongga, ke dalam lubang-lubang atau istilahnya manfat, yaitu mulut, telinga, kemudian hidung, kemudian dua lubang yang ada di bawah. Iya. Ruang tamu dan pawon lah ya. Iya, itu masuk secara amdan, secara sengaja dimasukkan. Termasuk orang akan minum, bukan berarti masuknya sesuatu. Termasuk air adalah asap, berarti rokok. Itu kan sama itu, walaupun tidak kenyang. Kadang-kadang kan para perokok itu, wah, rokok itu enggak marai kenyang ya Pak. Masa batal ke? Itu karena air berbentuk air masuk ke dalam mulut, kemudian walaupun tidak sampai perut, ini kan sudah. Yang penting itu masuk ya. Iya, masuk. Nggak harus kenyang itu. Walaupun tidak sampai ke perut. Iya. Oke. Lah, itu yang membatalkan. Sementara ketika lubang-lubang selain itu, maka tidak menjadi persoalan. Walaupun kadang-kadang dampaknya itu bisa dirasakan walaupun sedikit. Contoh, kita sakit mata, sakit mata, itu kemudian kita berobat memakai tetes mata. Betul. Nah, biasanya ada obat yang memang yang terasa di tenggorokan, pahit-pahit itu. Rasanya obatnya itu sampai ke tenggorokan. Betul, itu tidak masalah. Yang kedua, apalagi ketika tasyarrobat as-samam, artinya apa? As-samam itu pori-pori. Pori-pori, suatu yang masuk ke dalam pori-pori itu tidak membatalkan puasa. Seperti contohnya suntik, kemudian vaksin masuk ke dalam tubuh melalui pori-pori, itu tidak membatalkan puasa. Jadi berkaitan dengan suntik vaksin di siang hari pada bulan Ramadan sementara masih berpuasa, itu tidak membahayakan atau tidak membatalkan puasa. Itu termaktub dalam kitab Minhajul Qawi, karangan pendapat dari Imam Ibnu Hajar al-Haytami. Innama yuftiru bi idkhali ma dzukira ilal jawf
bisyarti dukhulihi ilaihi min manfadin maftuhin kama takarrar. Jadi puasa menjadi batal karena memasukkan sesuatu yang telah disebutkan tadi ke dalam rongga, dalam tubuh, dengan syarat masuknya ke dalam melalui rongga luar, lubang yang terbuka, min manfadin maftuhin. Jadi ya memang ya itu lubang ini ya, ini terus mulut di bawah. Nah, wa min thamma la yadurru tasyarrabul masami. Tasyarrabul masami bitathlil mimi wa hiya thaqul badan. Jadi maka tidaklah bahaya, la yadurru artinya tidak mempengaruhi keabsahan untuk berpuasa. Ketika sesuatu dimasukkan ke dalam melalui pori-pori dalam tubuh, itu tidak masalah. Oke, itu. Tapi kalau infus, Ustaz, terus itu mulai kenyang nggak, Ustaz? Ketika infus itu ada khilafiyah. Kalau infus, jadi iya sama itu kan prosesnya masuk. Iya. Infus itu untuk kekuatan. Iya. Kekuatan memang apa? Beda dengan vaksin. Ketika vaksin itu untuk melindungi tubuh dan butuh proses. Tapi ketika infus itu dibutuhkan seketika itu, langsung itu. Ada yang mengatakan kalau infus ini masuk kategori sebagai kekuatan, seperti makan minum. Walaupun prosesnya masuk ke dalam pori-pori, tapi ada sesuatu yang dikecualikan. Tapi juga ada ulama yang mengatakan ya tidak apa-apa, sama, yang penting lewatnya itu pori-pori, bukan jalan itu. Tapi ya itu tadi, biasanya ketika hubungannya dengan infus itu otomatis fisik sudah lemah, maka ya lebih baik tidak ada puasa lah, gitu kan. Seperti itu. Makanya karena di infus itu karena memang sudah lemah, memang lemah itu. Oke, baik. Lanjut lagi, ini juga masih ada hubungannya dengan vaksin tadi, gitu ya. Ini hukum dari Ajeng Rahmatika, itu hukum vaksin yang ada kandungan unsur babinya itu diperbolehkan atau tidak ya? Ini viral ini. Iya. Betul. Jadi kita itu kadang-kadang sudah a priori, oh babi yang najis ini tidak boleh, ini tidak boleh. Maka vaksin yang masuk ke Indonesia yang pertama adalah Sinovac. Kita tahu itu. Sinovac itu produk dari China, yang memang sudah diteliti dari MUI, bahkan dari BPOM, itu suci dan halal. Lah yang kedua, yang vaksin Astra, yang mereknya Astra, ini yang jadi masalah karena di situ mengandung enzim babi. Jadi ada zat yang memang dari unsur apa? Dari babi. Dari babi. Ya, betul. Nah sekarang kemudian begini, babi, unsur atau enzim babi yang ada di vaksin ini fungsinya seperti apa? Setelah diteliti, itu memang diteliti tidak mempengaruhi keseluruhan kenajisan, tapi itu malah membuat vaksin ini lebih bisa bergerak, artinya lebih bermanfaat. Dalam konteks fikih kita mengenal istilah istihalah, perubahan bentuk. Contoh ketika dalam kitab Safinatun Najah itu kan ada istilah yang dari khomer, najis, kemudian berubah wujud menjadi cokak. Nah ini ketika sudah menjadi cokak, ini sudah tidak najis, otomatis halal. Kemudian lagi jildul maitah, kulit bangkai yang sudah disamak, diproses, kemudian akan menjadi suci. Itu namanya istihalah, proses dari barang yang najis menjadi barang yang halal, perubahan bentuk, perubahan wujud. Nah ini sama,
enzim babi yang masuk dalam vaksin itu sudah berubah wujud, sudah menjadi suci. Katakanlah kalau ada orang non muslim mengkonsumsi babi. Maka kemudian dia keringetan. Apakah keringetnya najis? Mughalathah. Kan enggak, karena sudah berubah. Sudah diproses ya, Pak? Iya, kan sudah proses. Itu namanya istihalah, istilahnya seperti itu. Istihalah. Jadi menurut kajian fikih para ulama, ini seperti itu proses istihalah. Tapi ada juga yang lain berpendapat itu vaksin yang mengandung enzim babi itu ya tetap najis, tapi boleh dikonsumsi, boleh digunakan karena alasannya lidarurat. Famanit turra ghaira bagin fala itsma alaih, gitu deh. Jadi ini berobat gandeng ngonone iki adanya cuma seperti ini, gimana lagi ya, yang bisa untuk vaksin itu mungkin. Iya. Jadi artinya dalam dua pendapat ini itu ya sah-sah saja. Khilaful ulama rahmah. Perbedaan itu kan semakin menjadi khazanah pengetahuan untuk kita toleran gitulah. Tapi pada ininya dalam konteks vaksin yang mengandung enzim babi ini masih bisa ditolerir, bisa digunakan dan halal. Terima kasih. Ya. Jadi untuk vaksin yang sudah dari babi untuk Mbak Ajeng Rahmatika itu masih bisa ditolerir dan masih bisa digunakan, artinya tidak apa-apa meskipun secara zahir itu kan babi itu babi zahirnya babi itu kan nah cuma ini yang pertama itu karena istihalah tadi proses, artinya perubahan dari haram ke halal, terus kemudian juga karena ini bersifat darurat nih Ustaz. Ya, kalau masih mau mengikuti pendapat ini tetap najis ya, berarti yang kedua ini ya silakan lah najis, tapi sifatnya darurat, tidak masalah. Jadi tetap najis tetapi darurat ya, dan tidak masalah. Oke, selanjutnya ini dari Kang .fulan underscore. Ini pertanyaannya, apakah membaca Al-Quran di Android atau PC atau komputer sama dengan membaca Al-Quran secara langsung? Karena ini kan bulan Ramadan Ustaz, jadi biasanya paling rajin-rajinnya baca Quran itu. Iya. Dan sekarang kan perkembangan zamannya itu sangat pesat gitu, artinya bisa aplikasi dengan HP seperti itu. Itu gimana itu? Jadi memang kita tahu Islam itu tidak menolak perkembangan atau kemajuan teknologi, tidak pernah. Bahkan Islam mungkin mendukung untuk kemajuan seperti itu, selama itu digunakan pada porsinya, itu kan itu. Lah kita tahu bahwa yang namanya Quran atau istilahnya kita mushaf. Mushaf ini kan sebetulnya suara, diturunnya Iqra, itu kan suara, itu Rasulullah itu kan suara. Quran itu suara, kemudian ditulis oleh sahabat, itu kan gitu. Lah ketika hari ini banyak tulisan-tulisan mushaf, tulisan Al-Quran ada di Android, maka ya hukumnya tidak sama dengan mushaf yang tertulis secara paten di tulisan gitu. Karena kita tahu sebelum itu hukumnya sama, apa membacanya sama atau enggak. Ini kita coba dipelebar ya. Jadi kalau HP Android itu aplikasinya kan banyak. Oh iya, banyak sekali Pak, macam-macam lah. Semuanya ada lah, seperti prasmanan pokoknya
Tidak hanya Quran, gitu. Iya. Maka ulama kontemporer Iya. itu menyikapi tidak bisa dihukumi Al-Quran yang ada di aplikasi Android itu disamakan dengan mushaf yang ada dalam tulisan yang sudah ada. Tidak bisa. Artinya apa? Ketika orang tidak punya wudhu, dia berhadas memegang HP. Boleh enggak itu? Boleh. Ayo boleh. Sebetulnya. Jadi Masalah, Pak. tidak masalah gitu kan. Itu. Oke. Makanya kecuali ketika memang Android itu HP dikhususkan hanya tulisan Quran saja. Terus ini Quran di sini lah. Tidak ada yang lain. Kecuali itu beda lagi. Maka dalam hal ini kalau membaca ya boleh-boleh sah-sah saja. Membaca Quran memakai Android ya sah-sah saja, tidak ada larangan, tidak apa-apa. Tapi sekali lagi kalau urusannya mana yang cari berkah lebih keberkahan ya ibaratnya mau nih Quran kok dicampur bareng-bareng karo bangsa sambel campur karo prasmanan ya kan ya makanya itu seperti itu. Artinya lebih kalau bisa itu memakai mushaf ya untuk membacanya Ustaz. Iya, artinya lebih utama. Iya, berkah. Ini kan mungkin solusi kalau memang kepepet. Iya. Neng dalan nak nggawa ngoyong-ngoyong. Ya betul iya. Artinya teknologi ini untuk membantu kita di keadaan yang tidak memungkinkan untuk membawa mushaf. Baik, sementara itu dulu Ustaz untuk pertemuan hari ini. Mungkin nanti teman-teman atau saudara-saudara yang mau bertanya bisa langsung DM ke Instagram Darul Quran Media. Dan selanjutnya terima kasih Pak Ustadz Nur Khalidin atas kehadirannya, pencerahannya. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada dengan pada kita semua bisa melaksanakan ibadah puasa full 1 bulan penuh dan menjadi termasuk orang-orang yang la'alatum tattaqun itu. Dan yang terpenting jaga imun, jaga iman. Wah, itu. Nanti insya Allah aman. Oh ya, jaga imun, jaga iman. Nanti insya Allah aman. Ya, terima kasih Pak Nur Khalidin. Ya, sama-sama. Terima kasih kru semuanya. Ada banyak kekurangannya, kami mohon maaf. Sekian dulu kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.